Halo, kembali lagi bersama saya, Kondarus Rini Beni. Di video kali ini saya akan mereview kembali aplikasi atau website penjualan yang sudah saya buat. Nah, yang pertama, di sini kita lihat, kita mulai dari database-nya. Kita buka nih database-nya. Nah, di sini saya sudah membuat database-nya. Nama database saya yaitu database penjualan. Nah, di dalam database penjualan ini ada 4 tabel, yaitu ada tabel customer, ada kasir, ada pesanan, dan ada tabel relasi ini untuk menghubungkan ke ketiga tabel lainnya. Jadi misalnya kita klik di tabel relasi sini. Nah, di tabel relasi sini, di sini sudah ada ID kasir, ID customer, dan ID kasir. Jadi ketika kita klik di di ID order, maka dia akan dengan sendirinya ke ke tabel pesanan atau tabel order ini. Nah, kemudian kita lihat lagi, jika kita klik di ID kasir, maka dia akan muncul atau ditampilkan nama kasirnya. Nah, di sini ada nama kasirnya Edgar William, kemudian ID kasirnya 2. Jadi ini dia sudah saling berrelasi. Jadi setelah saya membuat 3 tabelnya, di sini ada tabel customer juga. Dan di dalam tabel customer ada nama customer dan nama barang. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama kita membuat database-nya, kemudian buat tabel-tabelnya, kemudian kita merelasikan dia. Jadi kita buat relasinya di sini, di line-nya sini. Klik line-nya, kita pilih desain. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Jika dia muncul awal, itu tampilannya belum direlasi. Kalau yang ini sudah direlasi ya. Jadi ini relasi ini sebagai induknya. Jadi dia berrelasi ke semua tabel. Jadi tabel ID kasir dia ke ID kasir, kemudian ID order ke order, kemudian ID customer dia ke customer. Jadi ID ini dia sebagai kunci utama ya, atau dia sebagai primary key. Nah, dia bagian atasnya dia sebagai primary key atau kunci ya. Ada lambang kunci di atas seperti ini. Jadi ketika kita membuat sebuah tabel, sebuah database, maka kita harus menentukan satu kode unik atau kode yang tidak sama dengan yang lain. Itu dia sebagai primary key ini. Itu sebagai kunci utama. Nah, setelah kita membuat database, kita ke Visual Studio. Kita ke Visual. Nah, di sini sebelumnya kita harus buat dulu sebuah folder baru. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Kita lihat di C, kemudian exam, kemudian htdocs. Nah, folder barunya kita buat di dalam sini. Di sini saya sudah membuat sebuah folder baru, yaitu folder penjualan sesuai dengan nama database-nya. Kemudian di dalam folder baru juga saya sudah membuat beberapa folder, yaitu ada connection, ada foto, ada logo, ada backend folder, ada backend header, ada back navbar dan button, ada back navbar top, dan ada plugin. Nah, di dalam plugin ini saya sudah mendownload Bootstrap dan data tabelnya. Jadi semuanya sudah ada di dalam sini. Ini seperti ini. Kita letakkan di dalam plugin, di folder plugin ini. Kemudian ada from user
dan indeks. Nah, setelah itu baru kita ke visual. Nah, di sini kita langsung klik di file sini, kita open file, maka open folder ya, maka folder penjualan tadi itu sudah muncul di dalam sini. Kita panggil, kita open dia, maka dia akan tampil di sini. Nah, kita lihat di sini. Nah, yang pertama kita saya membahas mulai pertama ya dari atas. Di sini kita lihat, di sini saya ada kasih keterangan memanggil koneksi. Nah, include connection / connection.php. Jadi ini kita memanggil koneksi, dia ada di dalam sini ya, di dalam folder koneksi. Kemudian ya, di folder koneksi, kemudian di dalamnya terdapat file koneksi.php. Nah, ini ada seperti ini. Jadi ini dia punya scriptnya. Nah, ini kita panggilnya di indeks ini seperti ini. Maka ketika kita sudah panggil begini, dia akan tangkapnya di indeks. Indeksnya akan memanggil koneksinya dari sini. Kemudian di sini di titelnya atau di halamannya kita buat seperti ini. Kemudian di sini ada kita memanggil CSS. Nah, di sini CSS ini dia ada di back header, di sini ya. Di sini ada header.php. Nah, di dalam sini. Di sini. Nah, kita sudah ambil link-linknya. Jadi di sini kita lihat ada plugin data tabel.min.css. Nah, itu kenapa kita tulis ada plugin, ada data tabel, ada data tabel.min.css karena CSS ini dia ada di data tabel di mana ya, di sini. Nah, di sini kemudian data tabel, kemudian nah ini dia CSS-nya. Kemudian di sini kita panggil data tabel min.css. Nah, kita lihat di sini apakah data tabel.min.css itu ada atau tidak. Nah, lihat sini ada ya teman-teman. Oh, maaf. Data tabel.min.css. Nah, ini dia data tabel.min.css. Kemudian di mana lagi? Ini untuk kita panggil setelah kita panggil CSS, kita ada panggil juga. Kemudian di sini ada kita panggil buttonnya. Nah, buttonnya juga ada di CSS, tapi dia di dalam plugin data tabel, kemudian button.datatabel.min.css. Nah, di button di sini ya. Ini buttonnya. Kemudian di CSS, di dalam CSS itu ada button data tabel .min.css. Ini button data tabel.min.css. Nah, sudah. Kemudian kita kembali lagi ke indeks. Untuk CSS-nya sudah. Kemudian nah, sini kita memanggil menu navbar. Nah, menu navbar ini dia dari sini ya, kita lihat.
ke sini. Nah, ini dia. Ini kita memanggil menu navbar. Nah, navbar ini ada di page navbar top navbar.php. Jadi dia ada di dalam menu di navbar ya. Nah, di sini ada page navbar top, habis di dalamnya ada navbar top.php. Nah, kita panggilnya dari sini. Di sini ini dia navbar top.php-nya. Jadi di sini ini ada beranda, ada input user, ada input barang. Nah, kita panggilnya di index di sini. Kita panggil, maka tampilannya akan seperti ini. Ada beranda, ada input user, ada input barang. Nah, diberi beranda, kemudian di input user, nah dia akan tampil seperti ini. Nah, untuk input barangnya belum. Nah, seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian di sini kita memanggil navbarnya tadi sudah. Kemudian di sini kita memanggil tabel penjualan. Nah, ini yang tadi saya maksud di sini ya, di database-nya. Di sini. Jadi ini kita membuat fungsi agar dia bisa terkoneksi ke database kita. Jadi ini kita ambil data dari MySQL query variable koneksi DB select. Nah, seperti ini. Jadi kita buat dulu sebuah folder baru lagi, yaitu koneksi. Nah, di sini ada koneksi ya. Di dalam koneksi ini ada koneksi.php. Nah, di sini ya kita memanggil tabel penjualan. Di dalam sini ya seperti ini. Kemudian ini semua ini adalah field atau field dan nama tabel yang ada di database kita yang sudah kita buat. Nah, di sini ya. Di sini. Nah, ini seperti ini. Ada tanggal, ada waktu, ada jumlah, kemudian ada nama kasir, ID order, ID kasir, ini ya. Nama customer, nama barang. Nah, itu semuanya ada di sini. Kemudian setelah itu kita tampilkan, kita relasikan dia. Nah, di sini. Ini yang paling penting di bagian sini ya. Karena kalau ini tidak ada, maka data-data yang kita input dia tidak akan muncul di website atau aplikasi kita. Nah, di sini ada form relasi. Nah, ini adalah tabel utamanya ya. Yang ini. Karena di dalam ini ada ID, semua ID-nya ada di dalam sini. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian maaf. Nah, kita sudah relasi inner join. Nah, jadi dari tabel pesanan kita relasi dia ke tabel relasi, ada ID customer. Nah, jadi pesanan ini ID-nya customer ya. Jadi dia berelasi ke tabel relasi yang ini. Jadi untuk tabel pesanan dia ke relasi. Nah, dengan catatan dia terhubung ke ID-nya. Jadi ID dari tabel pesan pun, yaitu ID order ini, dia terhubung ke ID order yang ada di tabel relasi. Kemudian begitu juga tabel customer, dia berelasi dengan tabel relasi seperti ini. ID customer on ya, dia on. Dia berelasi ke tabel relasi
ID-nya ID customer, habis dia panggilnya ke tabel customer menggunakan ID customer. Nah ini dia join lagi tabel kasir, dia join dengan tabel relasi. Nah di dalam tabel relasi itu ada ID kasir, kemudian dia berrelasi ke tabel kasir dengan ID, dia berrelasi ke tabel kasir itu menggunakan ID tabel kasir yang ada di tabel relasi ini. Nah, seperti itu. Kemudian ini untuk cross containernya. Ini untuk warna yang kita buat, ini kita desainnya di atas sini ya, di sini. Nah ini warnanya biru ya, kita buat daftar list barang. Nah daftar list barangnya kita buat di sini ya, daftar list barang, daftar pesan barang. Nah itu di bagian sini. Kemudian ada list daftar barang, itu yang di bagian bawah tadi ya, list daftar barang. Nah di sini. Jadi di sini kita bisa copy data yang ada di sini, kita bisa CSV, atau kita bisa import ke PDF, import ke Excel, kita bisa print. Nah kita lihat ya, kita klik. Nah maka di sini kita lihat, nah itu kita bisa print ya. Kemudian kita juga bisa import PDF. Nah kita langsung buka. Nah, kita buka PDF. Nah tampilannya seperti ini. Jadi kita bisa copy dia ya, kita copy, bisa CSV, bisa Excel, import PDF, dan kita bisa print. Nah jadi tampilan ini, semua ini, yang ini bawah ini, itu karena kita sudah melakukan inner join di sini. Nah di atas tadi. Nah yang ini, setelah kita merelasikan dia semua ini, kita masukkan nama tabelnya, kita masukkan field-fieldnya di dalam sini, maka dia akan munculnya seperti ini. Nah, kemudian yang ini ada nama customer, nama kasir, nama, ada tanggal lahir, waktu order, jumlah foto, jumlah order. Nah ini dia di bagian sini. Nah ini dia, ini di data tabel. Nah data tabelnya ini seperti ini. Kemudian kita panggil tabel yang field yang ada di database kita. Nah itu seperti ini, kita panggil, kita tampilkannya, kita tampilkan data, kita ambil datanya dari MySQL kita itu, maka dia akan muncul seperti ini ya, yang ini. Kemudian di bagian bawahnya yang ini bawahnya ada nama customer, nama barang, nama kasir. Yang bagian bawah itu ada di sini. Nah ini kita tampilkan datanya lagi di bagian bawah. Kemudian ada navbar buttonnya, kita panggil navbar button di sini. Di dalam ada navbar button. Nah ini dia, ini perintah ini kan kita sudah panggil dia ke indeks tadi ya, dari sini ya, kita sudah panggil ke sini ya. Nah ini tampilannya dari navbar itu ini, kita lihat di bawah sini, pesan di toko Aircom 2021. Nah itu tampilannya ini, pesan di toko Aircom yang ini ya, pesan di toko Aircom. Nah seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke indeks. Nah kita memanggil JavaScript. Tadi kan kita sudah memanggil CSS, dan kita manggil Java, dia itu Java
Javanya di mana ya? Nah, java.php. Nah, ini. Jadi link-link ini sudah ada di plugin ini ya. Di dalam plugin yang kita sudah download di ini di dalam data tabel ini. Jadi di dalam data tabel tadi kan ada data tabel, kemudian query ini win.cs, query ya, ini semuanya ada di dalam sini, di dalam data tabel di bagian CS ini. Seperti ini ya. Semuanya semua script yang ada atau semua link yang ada di sini itu ada di dalam data di dalam file CS ini. Jadi kita tidak ambil sembarang ya. Kalau kita ambil sembarang semuanya di sini, maka dia akan terjadi error. Atau misalnya tipenya di sini kan 2.5.0. Nah, kalau kita ambil salah maka dia akan error. Jadi kita perhatikan baik-baik untuk link-link yang ada di sini untuk Java punya. Nah, kemudian kita lihat di sini lagi. Nah, di sini ada logo ya. Logo itu kita punya sebuah perintah lagi, yaitu mana logo, kita lihat ya. Nah, di sini nah, logo. Nah, di sini saya menggunakan logo ini, gambar seperti ini. Jadi kita buat sebuah folder logo, kemudian di sini ada foto. Nah, di dalam foto ini ada logo ini ya. Jadi kita kasih sesuai dengan namanya ini logo garis datar ku.png.jpg. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah tampilan kita seperti ini. Misalnya kita menampilkan beberapa barang saja. Misalnya kita tampilkan satu barang. Nah, maaf, di sini ada perintah untuk pencariannya. Misalnya kita ketik di sini debris, maka dia akan muncul debris. Dia pesan nama barangnya ini, kemudian kasirnya ini, tanggal order, waktu order, jumlah order, dan nama barangnya ini. Nah, kemudian lagi kita ke indeks. Nah, ketika kita membuat fungsi limit, kita limit ya, silakan kita taruh di sini limit 2. Limit 2. Maka ketika kita panggil, kita refresh, maka dia akan tampilkan 2 data. Jadi fungsi limit itu untuk menampilkan 1 atau 2 data atau data-data tertentu saja. Nah, seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, demikian tutorial saya. Semoga tutorial saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata dan bahasa, karena saya juga masih dalam proses belajar, maka mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Salam hormat dari saya.